Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Baruna Jaya Channel. Pada kesempatan kali ini, Baruna Channel sedang ingin membagikan informasi tentang bagaimana kita mengelola ikan budidaya ikan lele. Pada dasarnya ikan lele kan punya ikan yang sangat bagus gitu. Jadi pertama-tama untuk langkah awal dalam budidaya ikan lele itu persiapan kolam terlebih dahulu. Habis itu kita akan isi air. Habis isi air kita endapkan dulu selama 2 hari. Kemudian kita kasih probiotik. Di mana probiotik itu sendiri untuk menumbuhkan makanan alami, untuk menetralkan air kolam, dan untuk penguraian sisa-sisa pakan atau feses ikan yang ada di dalam lele tersebut, silang kolam tersebut. Kemudian kolam seperti apa yang cocok untuk berbudidaya ikan lele. Nah, kolam itu tergantung tanah yang kita miliki. Artinya kalau kita mempunyai lahan yang sempit, kita menggunakan kolam pakai kolam terpal saja. Karena apa? Kolam terpal bisa kita bongkar pasang. Kemudian biayanya juga nggak mahal gitu. Kemudian kalau mempunyai mempunyai tanah yang luas, kita bisa pakai kolam tanah. Juga enak juga karena bisa luas, kita bisa tebar banyak juga kayak gitu. Terus bagaimana untuk cara penebalan ikan lele yang benar itu dengan cara aklimatisasi pada kolam, karena di situ ikan lele juga harus bisa beradaptasi dengan kolam yang sudah kita sediakan. Karena kita membeli benih lele itu dari tempat A ke kolam kita. Jadi kita harus beradaptasikan dulu ikan-ikan lele yang kita akan mau tebar gitu. Caranya kita rendam dulu wadah yang berisi ikan lele itu selama 5 menit. Kemudian nanti kita campurkan air yang di kolam ke wadah yang berisi ikan itu begitu. Untuk kepadatan yang ideal, saya sarankan untuk para pemula itu 200 sampai 300 meter ekor per meter persegi gitu. Jadi kita tidak padat banget, nanti kita juga bingung kalau kepadatannya padat banget, nanti harus ada perlakuan khusus. Contohnya kita harus kasih air mengalir, ikan, dan kita menambahkan aerator kayak gitu. Untuk jenis pakan yang cocok menurut saya itu saya pakai pakan pabrikan. Kenapa? Pakan pabrikan itu bisa nanti bisa menekan FCR kita kayak gitu. Dan untuk kalau memakai pakan limbah, nanti takutnya kan ikan jadi kanibal. Kemudian nanti dagingnya juga nggak enak. Kalau kita rasakan, kan kasihan juga untuk para pengkonsumsi ikan-ikan lele itu, kalau ikannya nggak enak, rasanya lenyeh atau nanti sepo, tidak ada rasanya, itu kan nanti nggak enak juga sama konsumen kita. Walaupun kita nggak tahu yang beli itu siapa dan sebagainya. Kemudian di sini saya akan memberikan cara pengelolaan kualitas air di dalam kolam lele. Jadi di sini saya akan
mengasih tahu tentang cara pengolahannya. Pengolahannya kita memakai probiotik. Yang bahan dasarnya itu eh, pakai bakteri Bacillus sp dan Nitromonas, kemudian ada Nitrobacter. Itu fungsinya beda-beda. Yang Bacillus juga buat penumbuhan pakan alami, yang Nitrobacter untuk penguraian amonia atau sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan dan feses ikan lele yang tidak bisa terurai kayak gitu. Di sisi lain nanti kita juga kita kasih kan keluar airnya yang diendap di bawah itu kan ada amonia-amonia yang tidak bisa terurai kayak gitu. Nah, di situ air ini kan sebagai tempat untuk berlangsungnya hidup ikan. Kita harus jaga, kita rawat, harus tahu kita pH-nya berapa. Kita untuk standarnya itu pH-nya 7. Kemudian kalau ada hujan, hari ini kita hujan, nanti kita kasihkan garam gasak. Saya satu kolam ini saya kasih garam gasak itu 1 kilo garam. Itu buat penetralan kolam dan untuk menaikkan itu. Jadi tidak asam lagi, kita netralkan air gitu. Terus kemudian untuk tanda-tanda ikan yang sakit itu ikannya pada upacara di atas atau menggantung di atas kayak gitu. Ini ikannya seger-seger ini kayak gitu. Nah, di, untuk ciri-cirinya jadi ikannya pucat satu, kedua ada bintik-bintik putih itu white spot, yang ketiga itu ada sirip merah itu namanya aeromonas. Nah itu cara pencegahannya lebih baik kita mencegah daripada mengobati begitu. Jadi kita mencegahnya kita memakai satu garam garam garam. Yang kedua kita kasihkan setiap minggu 2 kali atau 3 kali bisa kasih buah. Nah, buat apa buah mengkudu? Buah mengkudu itu ini itu khasiatnya memang luar biasa gitu. Tadi itu untuk eh mungkin untuk kekebalan tubuh ikan yang ada di pada ikan yang kita pelihara gitu. Nah untuk gini, untuk perbedaannya kita budidaya di kolam terpal dan kolam tanah itu beda. Untuk kolam tanah itu enak, jadi amoniaknya itu bisa terserap di dalam tanah. Untuk kolam terpal itu tidak bisa ini apa menyerap karena harus ada perlakuan memakai probiotik kayak gitu. Jadi ada plus minusnya. Kalau kolam tanah itu bisa penebalan secara tinggi juga. Kemudian untuk kolam terpal itu gitu. Jadi nggak bisa gede-gede, masih luasan sama kayak ikan apa kolam tanah. Untuk hamanya kalau di kolam tanah itu banyak kayak regul atau kayak lingsang gitu. Kalau untuk kolam terpal itu nanti pasti ada burung-burung kontol itu loh. Itu yang suka makan ikan kan pengek itu loh, pengek buto atau ikan bang itu gitu. Untuk pakan yang saya alami saat ini itu FCR-nya 1:0,9. Kita harus perawatan perawatan air yang sesuai. Kemudian untuk pakannya saya bibis dulu. Karena apa? Kalau kita bibis nanti pakannya itu mudah di luar. Karena apa? Kalau mudah di dalam itu gampang. Nanti kan perut ikannya itu bisa meletus atau misalkan terlalu saking rakusnya ikan lele itu kan makannya selalu lahap.
gitu. Jadi makan terus nanti lama lama di dalam. Kalau kita di sini, kita kan masih di luar. Apalagi lebih baik dicampurkan dengan PM4. PM4 itu dikasih dicampur lagi sama masa. Nah itu bagus juga tuh untuk pencernaan kebutuhan itu perlu juga. Itu. Jadi ya saya tuh pakan itu 1 kilo daging itu membutuhkan 0,9 kilo makan gitu. Saya tebar ikan tuh ukur 45, nanti dua bulan sampai 2 bulan setengah udah saya panen. Saya sortir 2 kali, remaja sama sama sortir ikan konsumsi isi 12 gitu. Nah jadi untuk penyebabnya ikan lele yang tidak tumbuh seragam itu satu, pengaruh di bibit. Yang kedua itu dipakan. Pakan harus harus gini, harus bisa mencermati gitu. Jadi pakan jangan asal pakan, jangan asal itu belinya murah nanti ikannya tidak berkembang gitu. Yang kedua, bibit benih lele itu, nah itu harus tahu juga nanti sudah disortir berapa kali. Kalau sampai sudah disortir 5 kali sampai 6 kali, nanti ya kapan mau gedenya, itu kan yang harus seragam kayak gitu. Kemudian kita selama proses kita budidaya ikan itu nanti 1,5 bulan lah kita sortir, itu pasti ikannya udah pada remaja gitu. Kita sortir, kita lihat juga begitu. Jadi kita bisa memisahkan mana yang sudah masuk remaja, mana yang belum, kayak gitu. Udah sekian. Apabila ada salah ucap, salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai ikan lele, monggo bisa komen di channel Baruna Jaya Channel ini. Kita sharing-sharing, kita sama-sama belajar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kubis lele, salam Winabari Nusantara.